السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan Alhamdulillah kita hari ini berkesempatan hadir dan bersiaran langsung dari Masjid Al-Muqarrabin Perumahan TNI AU Waringin Permai, Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu mengambil salah satu kutuah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu bagaimana beliau hidup bertetangga. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, yaitu resep hidup bertetangga ala Rasulullah SAW. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Syekhuna Syekh Muhammad Jaber, kemudian juga Ustadz kita Ustadz Fatih Rishad dan juga Ustazah Ebira Hasanatina. Dan pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam di Duren Sawit, yang semangat jawab salam banyak duit. Kelihatan lagi tekor semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu wa walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati guru-guru kita. Hadir bersama kita guru kita yang mulia Syekh Muhammad Jaber. Kita doakan beliau sehat panjang umurnya, Allah berikan manfaat ilmunya kepada kita semua. Kakanda Al-Ustadz Ahmad Sofyan, mata'anallah bituli hayatihi. Dan guru kita Ustazah Hajah Ebira Hasanatina. Kita doakan Ustazah sehat panjang umurnya, barokah hidupnya, manfaat ilmunya.
kori kita yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya cintai, ibu-ibu calon bidadari syurga. Tampangnya sih banyak uang semua ini mah ya. Tapi kok bermasalah semua ya. Saudara yang saya muliakan, judul ini adalah judul yang paling prinsipil dalam hidup kita. Bagaimana tips kita hidup bertetangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, Bapak punya tetangga enggak, Pak? Punya tetangga enggak, Pak? Kalau mau hidup kagak akur sama tetangga, noh di hutan sono. Emang kagak punya tetangga di hutan beres urusan kagak. Mau makan nyari sendiri, betul. Paling banter nyari pun pisang. Leberbut mah kunyuk, saudara. Sekalipun tetangga kita bukan manusia, di hutan belantara kita tinggal di sana, saudara, permasalahan pasti ada. Betul? Apalagi kita hidup makhluk sosial. Hidup kita nggak bisa terlepas dengan kanan kiri depan belakang kita. Kalau kita susah, kalau kita ada musibah, sebelum orang tua kandung kita, sebelum guru kita, yang nolong tetangga. Betul? Makanya jangan kebangetan songong dan sombong sama tetangga. Oi. Jangan sombong. Asal ditegor kagak nyaut. Jalan tolak pinggang. Sampai kaki kagak napak di ubin tuh, coba sudah. Kan kuntilanak namanya. Assalamualaikum. Semua norma diatur oleh Allah dan Rasulnya. Al-Hujurat, Allah katakan, ya ayuhan nas, ay manusia. Yang disebut bukan al-muslimun, semua manusia. Berarti kita bertetangga juga, sekalipun non muslim kudu ada etikanya. Betul? Wahai manusia, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa wa qabail dan bersuku-suku, lita'arofu, agar kalian saling kenal. Berarti kita dilarang untuk nggak kenal sama tetangga. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai statement ini diteruskan oleh Rasulullah. Bukti kalau kita beriman kepada Allah, siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Bu, tuh kata Nabi itu, fal yukrim jarah, bukan fal yukrim jarahul muslima, tidak. Muliakanlah tetanggamu yang muslim, tidak. Tetangga kita non muslim, apapun agamanya, di bawah bendera NKRI dia naut, dia manut, dia tidak reseh, dia tidak rusuh, akur sama kita. Maka yang diajarkan sama Rasulullah, man azazimiyan faqad azani. Siapa manusia yang menyakiti hati kafir non muslim zimmi, maka sama saja menyakiti hati saya. Ibu punya tetangga orang non muslim, bapak punya tetangga orang yang bukan Islam, apapun agamanya. Satu saat lebaran, satu saat di sini lebaran gak ya? Lebaran juga ya. Tetangga niatnya baik, ngasih ketupat ke rumah kita, ngasih sayur godok ke rumah kita. Kan timpalannya rendang kalau kagak semur. Betul? Betul? Ada tetangga kita non muslim, emang niatnya baik, ngasih semur sama kita, sayur godok, ketupat. Kalau kampung saya pesor sama kerupuk, dah kan endah banget rumahnya. Yang ngasih non muslim ke rumah kita, kita lihat ada semur, jangan pakai ditanya, nih babi bukan? Jangan nyakiti hati dia. Betul? Muliakanlah tetangga. Kalau kita susah, yang nolong pertama adalah tetangga. Kalau kita sombong, kita susah, lah kagak ditulung kita. Betul saudara? Saudara yang saya muliakan, bagaimana sikap kita kalau ada non muslim model begitu? Terima aja.
Jangan pakai ditanya nyindir hatinya, jangan. Terima. Permasalahan ibu mau bagi tetangga lain itu urusan bapak. Permasalahan bapak kagak mau makan, jangan sampai mubazir. Saudara yang saya muliakan, hidup bertetangga saja diatur oleh Rasulullah dalam skema Al-Quran, hadis juga ada. Apa sebabnya? Bukti jangan sampai sukses di luar tapi dekat orang dekat kita gak sukses. Dalam konsep Al-Quran berbagi pun demikian juga. Wa'ati zal qurba haqqah. Ngapa melototin saya? Paham gak Pak? Kalau tadi saya ngomong sama ibu aja Pak, karena kalau bapak mah anteng. Kalau ibu-ibu kagak dijak ngomong, dia ngomong sendiri Pak. Assalamualaikum. Ini gincuk merah-merah amat lagi. Mau kemana perginya? Saudara yang saya muliakan, lihat konteks di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah. Ya Abazar, Abizar, kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagilah kepada tetangga. Bu, jadi ibu kalau masak sayur lodeh, tahu sayur lodeh? Kasih tetangga kuahnya aja. Tega amat Ustaz. Bukan begitu, bukan. Ini adalah jiwa yang ditularkan oleh Rasulullah. Bagaimana menimbulkan sense of crisis, manusia yang berjiwa sosial. Sekalipun sedikit punya makanan, dikit biar rata. Punya pohon mangga, punya pohon rambutan, punya pohon dukuh, lagi panen dialap saudara. Tetangga ngelihat, itu bibir cilam-cilam baik. Kasih barang dikit. Jelas? Jelas Pak? Nih, bagikan yang dekat baru yang jauh. Begitu juga dalam konteks ibadah mana, yang dekat dulu baru yang jauh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Ustadz Fatih Irsyad yang telah memberikan tausiah di segmen pertama ini merupakan satu fitrah yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia yang tidak mungkin untuk tidak bersosial. Untuk itu manusia sebagai makhluk sosial. Lalu bagaimana bersosialisasi dengan tetangga? Tentu ada etika dan juga adabnya. Kita sebagai umat muslim tentu berkutuah atau mencontoh apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di segmen kedua nanti pemirsa, Ustazah Ebira akan menyampaikan bagaimana bertetangga ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.